Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Widya Arunti Andini dalam pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang konfigurasi objek. Nah, sebelum kita membahas tentang konfigurasi objek, yuk kita belajar dulu tentang arti dari barisan. Dalam pola bilangan yang sudah kita pelajari di tugas pertama, kita akan melangkah ke tugas yang kedua, yaitu tentang barisan aritmatika dan barisan geometri untuk penyelesaian konfigurasi objek. Apa itu barisan aritmatika dan geometri? Selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara barisan aritmatika dan geometri. Di sini ada perbedaan dan ada persamaannya. Untuk barisan aritmatika itu punya A atau nilai yang pertama, nilai awal. Begitu pula dengan barisan geometri, nilai A atau nilai pertama, artinya sama. Yang membedakan yang kedua yaitu untuk barisan aritmatika punya B atau beda. Beda itu apa? Selisih. Sedangkan geometri punyanya R atau rasio. Sama juga selisih. Yang membedakan apa? Kalau aritmatika itu polanya penjumlahan. Sedangkan untuk geometri polanya yaitu perkalian. Kalau punya perbedaan berarti rumusnya juga beda. Untuk aritmatika rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Atau supaya kita mudah menghafalnya, UN sama dengan ANIP. Nah, UN sendiri yaitu untuk mencari suku keberapa. Yang kedua yaitu barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN sendiri mencari suku keberapa. Untuk memudahkan menghafal, untuk aritmatika dari ANIP, untuk geometri itu ARNIP. Kita lanjut ke contohnya. 2, 4, 6, 8. Di sini 2 di sini adalah suku ke-1. Suku pertama artinya adalah A. Berarti A-nya berapa di sini? 2. Udah. Kemudian B. B itu beda. Selisih antara yang suku pertama dengan suku kedua. Berarti 4 dikurangi 2 berapa? Berarti B-nya ada 2. Kita mau mencari suku ke-5. Berarti N-nya adalah 5. Ingat rumusnya. UN sama dengan ANIP. A plus N-1 kali B. Berarti U5. A-nya kita masukkan 2 ditambah N-nya berapa? 5 kurangi 1. Dikalikan B-nya ada 2. Kita hitung 2 ditambah 5 kurangi 1, 4. 4 kali 2 8, berarti 2 tambah 8 adalah 10. Ingat, perkalian dihitung terlebih dahulu. Barisan aritmatika ini berfungsi untuk mencari suku jika jumlahnya sangat banyak. Tidak mungkin kan kita mengurutkan, kita mau mencari suku ke 100. Tidak mungkin kita mengurutkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 100. Dan ini fungsi dari barisan aritmatika maupun nanti barisan geometri. Contoh, di sini kita mau mencari suku 100. Nah, U100 A-nya berapa? Sama kan? 2. N-nya berarti 100 dikurangi 1. Bedanya berapa? 2. Berarti kita hitung 2 ditambah 100 kurangi 1 itu berapa? 99 dikalikan 2. Berapa? 198. Jadi berapa ini? 200. Nanti kalau kita mencari ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 100. Nah, nanti U100 itu ketemu angka berapa? 200. Nah, itu termasuk barisan aritmatika. Kita kan bisa pastikan, kalau cuma mencari suku ke-5 kan 2, 4, 6, 8 ditambah 2 lagi 10. Nah, ini kan hasilnya sama. Gitu ya. Jadi itu fungsi dari barisan aritmatika, mencari suku yang. Nah, di sini 1 itu merupakan suku ke-1. Ini suku kedua. Berarti ini suku keberapa yang kita tanyakan? Nah, itu suku ke 1, 2, 3, 4, dan suku ke-5. Berarti di sini kita mau mencari suku ke-5, UN, atau mencari suku U ke-5.
Ingat rumusnya apa? Mencari suku UN sama dengan A kali R kali pangkat N-1. Berarti di sini boleh kita tulis UN sama dengan R nih. R pangkat N-1. U5. A-nya di sini berapa? Suku pertama A. Berarti ini A-nya ada 1. R. Nah, di sini yang membedakan dengan aritmatika, kalau geometri itu polanya perkalian. 1 biar jadi 2 dikalikan 2. 2 biar jadi 4 dikalikan 2. 4 biar jadi 8 dikali 2. Berarti R-nya berapa? Itu 2. Ini rasio itu suku kedua atau 2 dibagi 1, yaitu 2. Berarti rasionya 2. N sama tadi mencari suku kelima. Kurangi 1. 1 kita kalikan dulu 2. 5 kurangi 1 berapa? 4. Tinggal 1 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti 1 kali 16 itu 16. Sama aja kalau kita hitung secara manual adalah 8 kali 2, berarti di sini pasti 16. Nah, untuk barisan geometri ini akan memudahkan jika kalian ditanyakan berapakah suku ke-50 dari barisan ini. Tidak mungkin kalian menghitung satu persatu, nanti kalian menggunakan yang barisan geometri. Sekian penjelasan tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita lanjut ke contoh soal pada konfigurasi objek pada lembar kerja. Tugas kedua itu sangat mudah sekali. Itu akan sangat mudah jika kalian menggambar, karena itu hanya mencari suku ke-5. Tapi bagaimana kalau kita harus mencari suku ke-50 atau ke-100 atau bahkan ke-1000, kita bisa menggunakan barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kalau tidak juga ketemu, nanti ada barisan tertentu yang bisa kita cari rumusnya. Untuk selanjutnya, kita langsung ke tugas yang kedua saja. Contohnya adalah ini. Kita lihat di situ ada polanya atau tidak. Yang pertama, ini ada berapa lingkaran? 1. Ini ada berapa lingkaran? 3. Ini ada berapa lingkaran? 5. Nah, untuk lingkarannya sendiri, kita lihat apakah menunjukkan pola tertentu. 1, 3, 5. 1 biar menjadi 3 bisa dikalikan 3, bisa ditambah 2. 3 biar jadi 5 bisa ditambah 2, tapi apa bisa dikali? Tidak. Berarti polanya adalah penjumlahan. Berarti yang ini bagaimana? Berarti pasti juga ditambah 2. Nah, kalian tidak bisa langsung menjawab seperti itu, karena pilihannya di sini yaitu langsung dengan gambar atau dengan barisan bilangan. Kalau dengan barisan bilangan bagaimana caranya? Kalau penjumlahan, tadi kita pakai yang aritmatika. Aritmatika rumusnya ANIP. Kita mencari suku keberapa? 1, 2, 3, 4. Kita mencari suku keempat, berarti U4. N di sini diganti dengan angka 4. A-nya berapa? Dilihat A adalah ini A. Berarti 1 ditambah N, suku berapa yang dicari? 4 dikurangi 1 dikali. Bedanya berapa? Ini namanya beda. Bedanya 2. Berarti 1 ditambah 4 kurangi 1, 3 dikalikan 2. Perkaliannya yang dihitung dulu, 1 ditambah 6. Berarti ini pasti 7. 5 tambah 2, 7. Sama kan? Nah, selain itu kamu juga bisa pakai konfigurasi objek langsung ke gambarnya saja. Misalkan di sini ada 1. Pola yang kedua itu ketambahan ini 1, ini 1. Pola yang kedua ini ketambahan 1, 2, 1, 2. Berarti suku yang keempat itu pasti ada intinya di sini. Ketambahan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya kan? Ini kan sama. 2, 3. 1, 2, 3. Berapa jumlah lingkarannya? Yaitu 7. Hasilnya akan sama. Jadi caranya seperti itu.
akan sangat lebih mudah kalau kamu pakai gambar. Kalau yang ditanyakan suku yang sedikit, tapi kalau sukunya banyak silahkan pakai barisan aritmatika ataupun barisan geometri. Sekian penjelasan dari Bu Widya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.